Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus. Selamat malam. Kita patut bersyukur kalau pada hari ini Kamis 7 Januari 2021 kita sudah memasuki 1 minggu di tahun 2021. Dan pada saat ini kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita bersatu dalam doa. Sungguh kami bersyukur ya Allah Bapa dalam Yesus, karena kasih karunia-Mu kami boleh sampai 1 minggu ini di tahun 2021. Terima kasih ya Tuhan, kasih setia-Mu yang senantiasa terus Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami merasakan kasih yang sungguh luar biasa, yang tak berkesudahan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Pada malam hari ini juga Engkau sudah menyertai kami untuk kami kembali merenungkan firman-Mu. Berbicaralah melalui Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami boleh mengerti akan setiap firman yang akan diperkatakan pada saat ini. Dan Engkau memampukan hamba-Mu dalam memberitakan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus, nats kita pada malam hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 9 ayatnya yang ke-10 sampai 19a. Demikian firman Tuhan. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, 'Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku.' Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, 'Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus.' Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Amin. Tema kita pada malam hari ini adalah ketaatan menjalani misi atau rencana Allah. Dalam perikop ini Tuhan mempersiapkan 2 orang tokoh Alkitab untuk menjadi mitra atau rekan Tuhan bagi pekerjaan pemberitaan Injil yang lebih besar, yakni Saulus dan Ananias. Dalam konteks penganiayaan para pengikut Yesus, penulis Lukas mengisahkan pertobatan seorang penganiaya yang bernama Saulus. Sebelum bertemu dengan Yesus dan bertobat, ia adalah seorang pemeluk agama Yahudi yang taat dan sangat membenci pengikut Kristus. Tuhan sudah mempunyai rencananya yang indah bagi kehidupan Saulus. Tuhan berkata kepada Ananias yang diutusnya untuk melayani Saulus,
bahwa Saulus adalah alat pilihannya untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Melalui kisah perjalanan Saulus di Damsyik, Yesus punya misi atau rencana khusus untuk seorang muridnya yang bernama Ananias. Tugas Ananias adalah menyampaikan isi hati Tuhan kepada Saulus. Tuhan meminta Ananias datang kepada Saulus agar Saulus dapat melihat lagi dari kebutaannya. Tetapi perintah ini sangat mengejutkan Ananias, sekaligus juga menakutkan. Siapa yang tidak tahu kejahatan Saulus? Apalagi dia datang dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk membunuh pengikut Kristus. Mungkin bagi Ananias, Tuhan sepertinya keliru dan perintahnya tidak masuk akal. Tetapi lain pikiran Ananias, lain pula pikiran Tuhan. Tuhan meyakinkan Ananias bahwa ia telah memilih Saulus menjadi alat Tuhan untuk memberitakan Injilnya. Ananias tidak berdebat lagi dengan Tuhan. Maka Ananias berangkat dengan kuasa penuh dari Tuhan untuk menyembuhkan Saulus yang sudah menjadi lemah karena kebutaannya. Dalam bacaan malam hari ini kita melihat bagaimana Tuhan sangat tepat dalam setiap perencanaannya. Tuhan mempersiapkan Ananias tepat pada saat Saulus sedang berdoa. Di mana pada ayat 11 dikatakan, firman Tuhan, mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Tuhan tidak pernah gagal atau salah dalam memanggil hamba-hambanya. Bersyukur karena Ananias yang taat melakukan perintah Allah. Karena itu mari kita teladani ketaatan seorang Ananias dalam menjalani misi atau rencana Allah. Janganlah kita menolak untuk melayani orang-orang tertentu yang menurut kita tidak layak atau tidak sepatutnya dilayani. Entah karena kita melihat mereka terlalu jahat bagi kita, terlalu miskin, atau terlalu kotor, terlalu pelik masalah hidupnya, sehingga tidak ada kemungkinan untuk ditolong, tidak ada kemungkinan untuk bertobat menurut kita, dan lain sebagainya. Siapa tahu melalui mereka Tuhan justru menyatakan Injilnya dengan lebih hebat, sama seperti yang ia lakukan kepada Saulus. Jangan kita menyesal atau terlambat karena tidak mau mengambil bagian dalam rencana besar Allah, karena pikiran kita yang terlalu sempit dan membatasi cara kerja Allah. Menjadi pekabar Injil bukanlah ditentukan oleh latar belakang seseorang, melainkan oleh pilihan Tuhan. Tugas memberitakan Injil tidak mudah, malahan diwarnai penderitaan. Namun percayalah, karena Tuhan yang memanggil dan mengutus, maka Dia juga yang memberi kekuatan untuk melakukan tugas itu. Tuhan dapat memilih siapa saja dalam menjalankan misi atau rencananya yang mencerminkan ketaatan seseorang kepada Tuhan. Asalkan kita mau dan rela menanggung penderitaan selama dalam pelayanan kita. Amin. Marilah kita berdoa. Kembali kami naikkan syukur kami ke hadapan-Mu ya Tuhan, untuk firman-Mu yang boleh menyapa kami pada malam hari ini. Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga memberikan keteladanan seorang Saulus kepada kami Tuhan dalam pertobatannya. Dia mau melayani Tuhan, dia mau merespon rencana akan Tuhan. Dan biarlah Engkau juga
memakai kami seperti Ananias juga Tuhan, dalam melaksanakan setiap apapun yang Tuhan pakai kami sebagai alat pilihan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah Engkau materaikan setiap firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami, agar kami dimampukan untuk boleh menjadi saksi Tuhan. Kami boleh berbuah di dalam kehidupan kami, semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terpuji nama-Mu Allah, sebentar kami akan beristirahat malam ini. Jaga temani kami, berikan kami tidur yang tenang, dan jaga lindungi kami dari segala mara bahaya apapun. Dan sehingga besok pagi kami boleh bangun dengan berkat Tuhan. Kami boleh merasakan nafas kehidupan yang baru. Terpuji nama-Mu Allah Bapa, ampuni akan segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat yang Kau curahkan dalam kehidupan kami. Dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.